buruk, nggak ada bagus-bagusnya. Yang ada bobrok semua. Daya beli ya, bobrok. Ini mah kita ada lagi tuh di salah satu videonya. Ini Jokowi sukses memulihkan ekonomi pasca pandemi. Pret, ekonomi mana yang dipulihin? Daya beli masih turun, deflasi 5 bulan berturut-turut. Pret lah. Terima kasih Jokowi, terima kasih Jokowi. Kagak ada. Terima kasih kepada pejabat dan pemimpin Indonesia. Udah selesai. Karena kalian memang udah digaji. Maka sudah sewajarnya kami nggak ucapin terima kasih. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ini apalagi gelontorin puluhan miliar untuk poles citra Jokowi. Puluhan miliar digelontorin buat apa? Unfaedah. Di Monas itu gak jauh dari istananya Jokowi, Merdeka, Istana Merdeka. Itu banyak orang susah, banyak pedagang-pedagang kopi sampai tengah malam. Itu mendingan kasih duit mereka, kasih modal usaha. Ngapain gelontor miliar cuman buat poles-poles doang, citra-citra. IKN udah mangkrak, mau dipoles kayak apa lagi? Kepres itu nggak ada, ditandatangan kagak ada, nungguin Prabowo. Suksesnya di mana? Kereta cepat. Suksesnya di mana kereta cepat kalau dari utang? Mental utang itu mental orang gagal, bukan mental orang sukses. Kereta cepat, kereta ini, kereta itu, infrastruktur ini, infrastruktur senam, dan lain sebagainya macamnya. Itu kewajiban dia. Pembangunan itu kewajiban dia. Ngapain dibilang keberhasilan? Emang udah kewajibannya begitu. Ya kan? Ngapain lagi pakai panjat sosial? Jelang lengser juga pakai panjat sosial juga. Pemerintah mengakui menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk memoles citra Jokowi di akhir jabatan. Gak usah dipoles. Rakyat udah tahu, rakyat itu semua udah tahu, nggak ada buruk, nggak ada bagus-bagusnya. Yang ada bobrok semua. Daya beli ya, bobrok. Ini mah kita ada lagi tuh di salah satu videonya. Ini Jokowi sukses memulihkan ekonomi pasca pandemi. Pret, ekonomi mana yang dipulihin? Daya beli masih turun, deflasi 5 bulan berturut-turut. Pret lah. Terima kasih Jokowi, terima kasih Jokowi. Kagak ada. Terima kasih kepada pejabat dan pemimpin Indonesia. Udah selesai. Karena kalian memang udah digaji. Maka sudah sewajarnya kami nggak ucapin terima kasih, gitu kan? Kalian udah digaji kasih makan nih, kasih pajak nih buat bayar mulut-mulutnya dan tangan-tangannya orang-orang yang berkuasa itu kan, gitu kan? Nah jadi buat apa dipoles-poles? Nggak ada guna. Rakyat udah tahu dugaan ijazah palsu, walaupun dibilang asli, tetap kan rakyat bilangnya diduga ijazahnya palsu. Apa baiknya, apa bagusnya gitu loh? Apa kerennya di mana? Itu dinasti-dinastian. Itu berhasil di mana? Apanya yang berhasil? Perketek lah. Dia berusaha menutupi opini publik yang publik itu nggak puas, dibikin seolah-olah di brainwash, dicuci otak bahwa publik itu setuju dan terima kasih, ya kan? Jokowi saat ini lagi nggak sadar, citranya di masyarakat sedang jeblok, sedang bobrok, sedang tidak baik-baik aja. Sehingga sebelum lengser 20 Oktober mendatang, ia berusaha moles-molesnya. Terlihat berhasil dengan berhasil beda. Orang yang berhasil, contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu berhasil membebaskan Andalusia, berhasil membebaskan Persia, melawan Persia, ya kan, melawan Romawi. Itu Khalifah Umar bin Khattab, bahkan berhasil membebaskan Palestina. Itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi nggak perlu ada citra lagi, nggak ada sebut poles lagi, ya kan? Tapi rakyatnya yang udah tahu itu nih berhasil banget nih. Contoh berhasil Umar bin Khattab. Lah ini Jokowi berhasil dari mana? Rakyat udah tahu semua, bobrok semua, pajak aja naik, BBM aja naik, walaupun cuma turun, naik lagi, turun lagi, ya kan? Opini publik saat ini adalah tangkap dan adili Jokowi, itu opininya. Bukan terima kasih Jokowi, bukan. Banyak hal-hal, agenda-agenda, proyek-proyek yang notabene memang itu kewajiban dia. Jadi ini sebenarnya kontra opini, dari opini tangkap dan adili Jokowi versus opini terima kasih Jokowi dan lain sebagainya macamnya. Rakyat juga belum sadar. Ternyata ada lagi Jokowi next, Jokowi. Siapa itu? Ya Prabowo. Jadi kita terlalu fokus kepada sosok Jokowinya, bukan kepada sistemnya.
Padahal sistem demokrasi itu sendiri yang membuat banyak Jokowi, model-model Jokowi kayak gini banyak di mana-mana. Akan muncul Jokowi-Jokowi baru bahkan yang lebih parah daripada Jokowi banyak. Itu potensi adanya rahim demokrasi. Rahim demokrasi yang pemilu diduga curang akan banyak melahirkan Jokowi-Jokowi berikutnya yang tidak kalah dengan Jokowi-Jokowi yang sekarang gitu kan. Nah, termasuk Prabowo. Gimana? Kabinet gemoy tapi nampaknya sontoloyo gitu kan. Nampaknya diisi orang-orang yang memang balas jasa. Kabinet gemoy akan tetap sontoloyo seperti Jokowi malah, ya kan? Ya. Jadi rakyat tuh sekarang lagi dicuci otaknya oleh para aktivis-aktivis karbitan. Tahu aktivis karbitan? Aktivis yang hanya sekedar numpang tenar, cari panggung, tanpa tahu permasalahan akarnya di mana, tanpa tahu solusinya di mana. Solusinya jelas. Jokowi ini muncul karena ada sistem yang bobrok. Nah, sistem yang bobrok selama masih ada, maka akan muncul Jokowi berikutnya. Rakyat ini udah di-brainwash oleh aktivis-aktivis karbitan. Aktivis karbitan yang cuma membahas soal masalah sosok Jokowi doang, tanpa membahas masalah sistemnya itu tadi, demokrasi Yunani kuno ala barat, yang memunculkan banyak-banyak Jokowi-Jokowi lainnya. Nah, ini ada berita saudara, kabinet gemoy yang akan diisi tetap sontoloyo. Dari Solihin MS, pemerhati sosial. Sampai dengan H-5 ini, H-3 lah, H-4. Lengser Jokowi, Prabowo juga belum menunjukkan kapasitasnya sebagai pejuang yang katanya nasionalisme, yang katanya patriotisme, yang katanya NKRI. Ya kan, belum mampu menunjukkan taringnya. Apalagi belum mampu menunjukkan kemandiriannya, keindependensiannya. Padahal punya hak prerogatif, nunjuk menteri, nunjuk. Tanpa intervensi dari eksternal. Ya biarin aja lah. Persoalan ada Jokowi dengan Megawati berantem. Lu kalau mau berantem berdua, lu di luar, jangan di istana gitu. Kan tegas dong. Ini istana tempat buat kerja, bukan buat berantem. Kan gitu. Ya masalah Mega dengan SBY, Megawati dengan Jokowi, Jokowi Megawati, SBY dengan Megawati, atau Puan Maharani dengan AHY atau siapapun. Lu berantem di luar sono. Jangan di istana. Istana ini tempat kerja. Kan gitu, tegas kan gitu harusnya, ya kan. Keinginan Prabowo untuk menjadi presiden sampai mencalonkan 4 kali, tampaknya Prabowo sangat berambisi sehingga lupa diri. Sehingga lupa juga daratan. Apa masih gak sadar juga dia ini sebenarnya udah jadi presiden atau gimana? Walaupun kemenangan kali ini terlalu banyak unsur diduga kecurangan, seperti curang-curang sebelum-sebelumnya, ya biasalah, demokrasi kan bobrok. Ya kan, kenapa pula kita harus fokus ke Jokowi juga? Jokowi juga salah. Cuman persoalan utamanya akar masalahnya di demokrasi itu. Yunani kuno ala barat gitu kan, yang memunculkan banyak pemimpin-pemimpin bobrok. Sistem bobrok gitu kan. Nah, selama nggak pernah disentuh itu demokrasi yang bobrok tadi, maka nggak akan pernah ada penyelesaian di negara ini. Utang tetap riba, ekonomi tetap riba, politik tetap demokrasi, transaksional, pragmatis. Siapa yang menang, siapa yang kaya, ya kan? Siapa yang isi tas, bukan elektabilitas. Nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi, yang adanya kepentingan abadi, ya kan? Belum lagi politik luar negeri kita masih belepetan. Di dalam negeri teriak-teriak, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi giliran sidang umum PBB, nggak berani kirim TNI ke Palestina, nggak berani kan? Nggak berani. Bakal dimusuhin sama semua negara, ya kan? Takut lah. Takut, dunia aja takut. Ya elah cemen badara. Nah, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya misi Prabowo menjadi seorang presiden atau menjadi seorang antek dari Jokowi? Kenapa Prabowo masih diketek Jokowi? Kan gitu. Pertanyaan mendasar tuh. Atau mungkin orang di belakang Jokowi, oligarki. Atau Prabowo mungkin bisa jadi diduga kuat diketek oligarki yang juga sponsorin keteknya Jokowi. Jadi semuanya ini permainan ketek semua. Preketek semua. Pret, semuanya permainan ketek semua. Termasuk Babe Haikal Hasan, tiba-tiba diketeknya Prabowo. Indonesia tanpa hoak. Tapi pupu papa yang udah jelas hoak nggak pernah dibahas. Ngotak nggak di situ? Ngotak nggak? Terus benarkah Prabowo ingin mengabdi kepada bangsa atau kepada cukong? Kan nanya nih. Prabowo ingin mengabdi kepada bangsa atau kepada negara atau mengabdi kepada Taipan, kepada cukong, kepada setan, kepada dajjal, atau kepada siapa sebenarnya? Kepada siapa? Nah, jika melihat sepak terjangnya selama ini, terutama setelah Pilpres, belum nampak gagasan brilian, nggak ada. Selain joget-joget doang, joget-joget, makan joget. Ya apa bedanya dengan kucing? Ya kan? Apa bedanya dengan kucing? Apa bedanya dengan hewan? Makan joget, makan minum joget, kawin. Oh, hewan kawin. Kalau manusia kenapa? Kayak begitu. Ya kan, punya akal, punya otak. Buat apa gunanya otak? Ya kan, kalau Prabowo nggak bisa pakai. Ya kan, kalau Prabowo dan CS itu Gerindra dan lain sebagainya macamnya, kalau otaknya masih disetir, kan diduga kuat masih disetir. Buat apa punya otak? Ya kan, kalau udah terikat dengan sistem yang ada, ribet begitu mah udah. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Ya semoga kedepannya Indonesia mendapatkan pemimpin soleh yang independensi
dan hak prerogatifnya benar-benar punya kemampuan untuk memimpin bangsa ini tanpa diatur oleh cukong, tanpa diatur oleh Taipan, tanpa diatur oleh para kapitalis, terutama diatur oleh bekas presiden yang kelihatan oleh Bang Rocky Gerung dibilang dungu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.